Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar ya tentang, work life balance kayak gitu. Jadi aku juga masih belajar terkait gimana kita bisa menyeimbangkan segala aspek dalam, kehidupan kita gitu. Karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa tiap fase kehidupan itu akan memiliki perjalanan yang berbeda gitu. Ketika teman-teman SMA, pasti teman-teman akan ngerasa juga perbedaan ketika teman-teman kuliah, gitu. Nanti ketika kuliah, teman-teman akan merasakan perbedaan ketika teman-teman bekerja. Ketika bekerja, perbedaan ketika teman-teman berkeluarga, kayak gitu, dan seterusnya. Makanya ini merupakan pembelajaran seumur hidup, kayak gitu. Mmm, jadi, apa ya, semoga setidaknya kita udah aware gitu, gimana akhirnya kita bisa menyeimbangkan segala aspek dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah, tadi udah diperkenalkan juga sama kamu Tia terkait aku ya, di sini juga ada kontak, email sama sosial media. Jadi kalau teman-teman mau, ada pertanyaan nanti setelah kita diskusi gitu ya, karena cuma sampai jam 10, kindly to contact me lewat, kontak tersebut. Terus, ya ini tadi berbagai aktivitasnya gitu ya, 2020 berarti, teman-teman tahun pertama gitu ya, di kampus dan aku dulu merasa tahun pertama itu, apa ya, amazing lah, maksudnya kayak, ya menghadapi sesuatu hal yang baru, yang banyak hal-hal yang aku, apa ya, penasaran kayak gitu. Makanya waktu semester pertama tuh aku banyak banget explore. Tapi kalau misalnya aku telisik lagi tuh masih banyak ya yang sebagai staff-staff kayak gitu. Karena memang, dari awal, maksudnya ya itu, proses mengeksplor diri kita, kayak gitu, waktu di awal kampus. Waktu tahun pertama aku ikut mulai dari tingkat jurusan, mulai dari tingkat fakultas, sampai universitas tuh kayaknya semua level aku ikutin gitu, karena memang mau explore gitu tujuannya. Dan tahun pertama kan memang biasanya menjadi staff gitu ya, tanggung jawabnya masih eee, maksudnya dia tuh secara praktikal gitu, bukan konseptual. Jadi bisa ikut berbagai kegiatan waktu itu dan aku dulu merasa masih kayak luang-luang aja gitu semester awal. Mungkin juga beda kondisi ya ketika teman-teman sekarang kuliahnya online kayak gitu. Ada kondisi-kondisi yang berbeda. Dulu tuh waktu aku maba ikut, apa namanya, himpunan waktu itu di himpunan biologi, ikut BEM juga, terus ikut UIAC kalau misalnya teman-teman di tingkat, universitas gitu, ikut CEDS, bisnis, kayak gitu-gitu. Jadi, mengeksplor diri, kayak gitu. Jadi, ya semoga maksudnya teman-teman yang ada di Biman ini merupakan orang-orang terpilih, ya nggak sih? Dari sekian ribuan mahasiswa yang ada di Universitas Indonesia, masuk UI aja tuh udah susah gitu, apalagi teman-teman menjadi penerima beasiswa BIMAN, kayak gitu. Makanya, berarti teman-teman ini adalah sebenarnya orang-orang yang berpotensi. Nah, jangan sampai akhirnya potensi tersebut tuh redup ketika teman-teman udah masuk BIMAN, sayang banget gitu. Justru harusnya itu bisa, mmm, apa ya, mengkali lipatkan, potensi yang teman-teman milikin, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang, dari definisinya dulu. Ini aku PPT aku pakai bahasa Inggris ya, jadi ya sekalian kita belajar bareng-bareng kayak gitu. Nah, apa sih, pengertian dari work life balance kayak gitu ya. Jadi making a bigger impact at work and in the world. Tapi tanpa kita, apa ya, menyakiti diri kita sendiri gitu ya, atau menghilangkan kebahagiaan yang ada di diri kita. Jadi, itu, jangan sampai akhirnya kita menyiksa diri gitu, jangan sampai akhirnya kita, eee, merasa kita nggak enjoy gitu. Makanya tapi tahu kita enjoy atau enggak ketika kita telah mencoba, kayak gitu. Nah, harapannya teman-teman di sini, bisa mengeksplor hal tersebut tuh di awal-awal. Karena waktu di tahun pertama, eee, aku banyak belajar, kemudian di tahun kedua aku tahu mana yang aku pikir, aku bisa menjalaninya, aku enjoy menjalaninya, karena dari situ udah ketahuan nih environment-nya kayak gimana sih kalau di tingkat fakultas, tingkat jurusan, sama tingkat universitas, dan di mana sih kita mau memberikan impact. Nah, itu kan akhirnya ketahuan di situ.
Nah, having positive impact on your kids life, ini ketika teman-teman nanti udah berkeluarga ya, tapi kalau misalnya sekarang ya positive impact to your family gitu, ke keluarga teman-teman, kayak gitu. Jangan sampai akhirnya teman-teman sibuk segala macam, tapi apa ya, malah memberikan negatif impact ke family, ke keluarga, akhirnya malah jadi banyak berantem atau apa segala macam. Jangan sampai hal tersebut terjadi, berarti ada hal yang nggak balance, kayak gitu. Dan perlu diketahui juga bahwa balance itu tiap orang itu berbeda, kadarnya itu berbeda. Yang tahu kadarnya itu semana, itulah diri teman-teman masing-masing gitu. Karena seperti kita ketahui bahwa background kita pun berbeda, kayak gitu. Background keluarga beda, terus, background aktivitas juga beda, kayak gitu. Terus yang ketiga, being present in the moment with actual space to think. Ya kita akan merasa balance ketika pikiran teman-teman tuh hadir sepenuhnya. Misal teman-teman ikut acara BIMAN gitu ya, agenda-agenda BIMAN. Teman-teman tuh full pikirannya di sini, kayak gitu. Karena ada juga yang lagi agenda A misal di BIMAN, tapi pikirannya tuh, "Aduh laporan praktikum gua belum kelar," kayak gitu. Itu. Tapi nggak apa-apa, itu merupakan sebuah proses yang mungkin teman-teman akan laluin gitu. Karena dulu pun aku juga merasakan itu. Kayak misalnya aku dulu beasiswa juga namanya RK ya, Rumah Kepemimpinan. Jadi ada agenda juga sama seperti BIMAN ini, dan di satu sisi juga aku banyak laporan praktikum gitu ya, namanya biologi. Aku biologi tuh banyak laporan praktikum yang harus di-submit gitu tiap minggu. Jadi kayak ada lagi agenda, nggak fokus, tapi mikirnya praktikum, "Aduh laporan aku belum kelar," kayak gitu kan. Nah itu berarti ada sesuatu yang nggak balance. Nah, ya itu nanti kita akan belajar juga tentang manajemen waktu ya, gimana akhirnya kita bisa manage itu, terus juga manajemen stres, pressure, kayak gitu. Kemudian prioritizing what's important to you, including self-care without guilt, shame, or apology. Jadi, itu teman-teman harus tahu, eee, apa ya, kepentingannya untuk diri teman-teman tuh apa, kayak gitu. Teman-teman juga harus tahu why-nya ketika teman-teman memilih sebuah pilihan. Sehingga ketika teman-teman menjalani pilihan tersebut tuh, dengan berbagai macam tantangan dan rintangan, teman-teman masih bisa bertahan gitu, karena tahu why-nya apa, gitu. Having strong boundaries that you feel good about enforcing. Nah ini, jadi teman-teman juga harus tahu boundaries-nya tuh sejauh apa, batasannya tuh sejauh apa, kayak gitu. Itu untuk kebaikan kita bersama juga sih, kayak gitu. And letting go of trying to do or have it all. Ya, intinya kita nggak bisa memiliki semuanya lah, kayak gitu ya. Kita nggak bisa, mmm, apa ya istilahnya, excellent dalam berbagai macam semuanya gitu, tapi kita harus memilih mana yang important ke kita. Dan kita bisa memilih ketika kita udah mengenal diri kita, kayak gitu. Dan itu merupakan proses yang trial and error gitu. Aku pun trial and error, "Oh ini kayaknya enggak, oh ini kayaknya iya." Terus evaluate, terus coba lagi, kayak gitu. Dan juga nggak bisa, apa namanya, ya tadi to do or have it all. Jadi harus pinter-pinter kita making choice. Nah ini ya, 7 reason why work-life balance is important. Kenapa sih ini penting gitu, kenapa isu ini penting? Makanya menarik banget, kemarin teman-teman juga mungkin udah dapat capacity building terkait yang lain-lain gitu ya, misalnya habit, atau apa gitu ya. Tapi ini juga menjadi isu yang penting gitu, karena, mmm, apa ya, di kalangan mahasiswa itu banyak yang terjadi, eee ya udah misalnya dia mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya istilah kupu-kupu, kuliah pulang, kayak gitu ya, dan kura-kura, kuliah rapat, atau berbagai macam istilah lainnya kayak gitu. Nah, waktu aku jadi mahasiswa aku selalu berusaha kayak, kayaknya bisa deh di-balance kayak gitu, cuman mungkin ada effort lebih yang mungkin nggak semua orang mau melakukan hal tersebut, kayak gitu. Misal, apa ya, dulu tuh aku ngekos, maksudnya asrama kayak gitu kan, dan aku selalu mengusahakan tiap weekend itu pulang ke rumah, kayak gitu kan. Eee, karena di situlah tempat aku me-recharge energi aku. Setelah, mungkin semingguan kayak gitu kan nggak bareng keluarga, nggak keep in touch, tapi weekend sebisa mungkin aku pulang kayak gitu. Meskipun kayak cuman di rumah tuh tidur doang, terus besok itu udah berangkat lagi, kayak gitu kan. Kadang kan kita weekend juga suka ada agenda apa gitu ya di kampus. Tapi, setidaknya itu, apa ya, ya kita, menyempatkan waktu untuk itu, gitu.
Nah, ini yang pertama ya, dari Zan. Work life balance means less stress, kayak gitu ya. Jadi, ini juga berkaitan sama, stres gitu. Nah, ini berdasarkan survei, kalau di Amerika, mereka rata-rata sudah suka jobs, pekerjaan, yang mungkin karena kita pekerja sekarang student, berarti, banyakan kita stres karena masalah masalah yang ada di kampus, kayak gitu. Entah organisasi maupun non-organisasi, biasanya kayak gitu kan. Entah itu beban akademik atau, masalah amanah di kampus dan lain-lain, itu biasanya, jadi nomor satu memang gitu ya, yang memicu stres. Remember that work-life balance is ultimately created through your choices. Nah ini, teman-teman harus menyadari bahwa semuanya itu adalah pilihan teman-teman, kayak gitu. Jadi, harus tahu juga konsekuensinya apa, gitu. Here are the choices that you could start making for yourself to relieve a lot of your stress and anxiety. Nah, ini ada beberapa caranya gitu ya. Pertama, say no to things that aren't priorities. Jadi, kita nggak harus bilang yes ke semua yang ada menawarkan ke kita atau yang ada gitu kan. Karena kita punya limit gitu, kita punya limit waktu, kita punya limit, tubuh kayak gitu kan, gerakan. Jadi, jangan merasa jangan pernah merasa guilt ketika atau merasa bersalah gitu ya ketika teman-teman bilang enggak, kayak gitu. Karena it's your choices dan, mmm, ya mungkin ketika kalau di kampus ya, contoh case-nya mungkin ketika diajak kepanitiaan, eee, "Eh, lo mau nggak bantuin gue jadi panitia ini? Bantuin dong," kayak gitu-gitu. Nah, itu is your choices. Kalau misalnya emang merasa, bisa untuk handle itu, silahkan, kayak gitu kan. Justru itu bagus, untuk pengalaman, kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman dirasa, udah out of capacity, sebaiknya jangan, kayak gitu. Karena malah akhirnya menyakiti teman-teman. Nah, tapi ini juga proses yang trial error. Dulu aku juga banyaklah, akhirnya nerima, eee, berbagai kepanitiaan, tapi akhirnya sampai keteteran kayak gitu, sampai akhirnya nggak maksimal di, kepanitiaan tersebut. Tapi ya that's proses gitu, itu proses pembelajaran. Akhirnya ke depannya kan jadi lebih tahu, oh ternyata kapasitas kita tuh sampai di sini ya, kayak gitu. Eee, Tadi yang udah aku bilang juga bahwa kapasitas setiap orang itu berbeda, teman-teman nggak bisa compare yourself dengan others, kayak gitu. Jadi harus tahu, kapasitas itu sampai mana sih, kayak gitu. Nah, jujur kalau aku pribadi, aku tahu kapasitas aku ketika aku sudah nggak muat gitu ya istilahnya itu akan mempengaruhi tubuh aku juga, kayak gitu. Sebagai contoh misal waktu dulu, maju Mapres ya, aku tuh maju Mapres, tahun pertama maju, tahun kedua maju, tahun ketiga maju, kayak gitu. Jadi tiap tahun tuh, nyoba terus, setahun pertama gagal, tahun kedua gagal, tahun ketiga baru akhirnya bisa juara, masuk ke perwakilan fakultas, kayak gitu. Jadi berkali-kali juga kayak gitu dan tiap kali proses permapresan itu lagi itu stres gitu kan, dan itu tuh mempengaruhi tubuh aku sampai keluar bercak-bercak merah, bentol-bentol lah ya, bentol-bentol merah kayak itu di kaki, tangan, kayak gitu. Itu pasti terjadi karena, aku tahu, oh berarti ini udah atas udah berlebihan nih, kayak gitu. Karena ketika maju Mapres kan aku nggak cuma ngurusin Mapres gitu kan, aku ngurusin BEM juga, terus juga, waktu itu tahun pertama aku ngurus himpunan. Jadi, apa ya, ya tapi aku merasa ya udah sampai sekarang buktinya masih sehat-sehat aja kan kehidupan dan itu aku baru merasakan, oh ternyata aku tuh kalau stres kayak gini ya. Aku nggak tahu kalau itu adalah pertanda stres gitu kan. Akhirnya aku waktu itu ke BKM, maksudnya ke klinik gitu kan, nanya, "Ini kenapa ya? Apakah aku alergi atau apa?" Gitu kan, tapi kayaknya aku nggak pernah alergi gitu. Ya mungkin bisa jadi ini penyebabnya stres kayak gitu dan ya udah akhirnya dari situ mulai, apa ya, tapi gejala itu sebenarnya ilangnya cepet sih, kayak itu cuma penanda, "Oh, kamu tuh butuh istirahat," kayak gitu. Jadi, dari situ aku mulai tahu, oke berarti ada berbagai hal yang emang harus off dulu kayak gitu, atau ya sampai itu sembuh lah kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman juga punya mekanisme sendiri ya, jadi udah tahu nih harusnya teman-teman kapan stresnya atau kapan merasa, overwhelmed gitu. Semoga tahu gitu, karena kalau misalnya nggak tahu justru itu yang bahaya, kayak gitu kan. Sampai akhirnya mungkin bisa bukan ke fisik lagi, tapi ke mental, kayak gitu. Dan alhamdulillah kalau ke mental sih, aku ngerasa aku belum pernah ya, maksudnya nggak pernah sampai yang kayak gimana-gimana gitu. Jadi ya physically kayak gitu. Kalau mental ya paling, apa ya, ngerasa terbebani aja, maksudnya merasa berat aja, tapi
eee, apa ya, senangnya adalah, kita punya supporting system gitu. Teman-teman di sini di Biman adalah supporting system yang sangat baik gitu ya untuk teman-teman berkembang kayak gitu. Jadi, dulu aku merasa kayak, oh banyak yang support kayak gitu, banyak yang ngedukung. Jadi, itu merupakan suatu apa ya, yang mengurangi beban stres tersebut kayak gitu. Dan I really enjoy sebenarnya, cuman secara fisiknya yang akhirnya nggak kuat kayak gitu. Nah, itu teman-teman juga harus tahu, kapan teman-teman merasa udah mulai stres, terus harus kembali, me-organize itu gitu ya. Jadi prioritizing your own well-being gitu. Jadi, eee, prioritasin juga kesehatan teman-teman kayak gitu. Makanya jangan sampai lupa. Nah, ini nih kebiasaan mahasiswa kayak gitu ya. Biasanya tuh dia suka lupa makan, lupa olahraga kayak gitu. Nah, untungnya di Giman mungkin, teman-teman akhirnya di-force gitu, maksudnya dipaksa untuk melakukan, hal-hal tersebut. Karena dulu waktu aku di asrama, aku pun ya udah setidaknya seminggu sekali aku olahraga, taekwondo gitu kan, atau mungkin lari keliling UI, ya setidaknya itu olahraga menjaga kesehatan kayak gitu. Terus juga, aku selalu mencoba untuk makan makanan yang nggak junk food banget lah gitu ya, meskipun masih makan junk food tapi kayak ya mulai dikurangin kayak gitu. Karena itu akan mempengaruhi ke kesehatan. Dan daya imun tiap orang itu berbeda juga kayak gitu, teman-teman harus tahu juga, seberapa kuat imun teman-teman kayak gitu. Jangan sampai akhirnya memaksain dan akhirnya imunnya drop. Ya itu lagi-lagi tiap orang punya kondisi yang berbeda dan yang paling tahu kondisi teman-teman adalah diri kalian sendiri kayak gitu. Nah ini yang, selanjutnya sorry, ya, oke. Work-life balance will improve your mental health kayak gitu ya. Jadi, mempengaruhi juga ke mental. When you feel balanced, you are more capable of dealing with negative emotions and thoughts. The human brain isn't meant to feel stressed out and under pressure all the time. Creating more balance in your life gives you breathing space to think, and that will help you better understand your feelings, your thoughts, and actually deal with them, gitu ya. Jadi, tadi kalau misalnya, less stress itu juga akan mempengaruhi mental health-nya jadi lebih, baik kayak gitu ya, akan meningkatkan, eee, mental health. Sejujurnya aku nggak terlalu expert gitu ngomong mental health, karena ya aku juga belum pernah merasakan gimana-gimana gitu ya. Jadi, nanti bisa mungkin ada Kak Maya juga dari psikolog juga nanti bisa bantu menjelaskan ini gitu ya. Tapi intinya, ketika teman-teman merasa balance, itu tuh kayak pikiran-pikiran negatif tuh bisa diatasi kayak gitu. Nggak tahu ya, aku selalu sebenarnya di otak aku tuh jarang banget muncul, negative thinking gitu loh. Mungkin karena harus terus dilatih sih ya, maksudnya, semua emotion itu valid gitu kan, semua itu it's okay gitu, misalnya teman-teman mikir negatif ya nggak apa-apa, tapi ya jangan berlebihan aja sih menurutku, itu jangan terlalu overthinking juga. Karena ya itu tadi ya, pribadi orang beda-beda, tapi kalau misalnya aku pribadi, aku tuh jarang banget mikir yang over kayak gitu. Jadi kayak ya udah, misalnya kegagalan yang terjadi, ya udah it's a process kayak gitu. Jadi aku nggak pernah mikir yang macam-macam kalau misalnya mungkin terjadi kegagalan atau mungkin terjadi kesedihan, ya that's life gitu. Itu namanya hidup gitu. Kalau misalnya kita lurus-lurus doang, seneng-seneng aja, kayak itu kayak nggak seru aja kayak gitu, ya nggak sih? Jadi kayak ketika teman-teman up and downs itu tuh malah jadi kayak sesuatu hal yang, apa ya, aku nikmatin gitu, sangat aku nikmatin. Jadi kayak setidaknya aku punya cerita. Jadi kayak gitu, aku nulis buku judulnya tuh Transformasi. Itu tuh buku buku cerita aku selama di kampus gitu kan, selama, 4 tahun. Mana ya bukunya? Nah, ini nih, ini buku, jadi tuh aku selalu, menuliskan perjalanan aku tiap semester. Tapi kan kita setiap semester biasanya punya punya liburan ya, waktu libur. Nah, aku biasanya di kampung tuh kalau lagi liburan gitu kan. Jadi kayak, kadang nggak ada sinyal juga waktu dulu tuh di kampung. Jadi kayak, aduh ngapain ya, akhirnya waktu itu selalu aku nulis gitu kan, nulis kayak semester ini, apa sih yang aku laluin kayak gitu, apa sih yang aku, pelajarin.
terus apa evaluasinya, apa nanti buat ke depannya, kayak gitu. Sampai akhirnya jadi banyak tulisan tersebut. Awalnya itu nggak terfikirkan untuk menjadi buku, itu hanya curhatan aja, kayak gitu. Curhatan, cerita, itu kan jadi journaling ya istilahnya. Kalau journaling kan sebenarnya bisa membantu merapikan pikiran kita, kayak gitu. Jadi waktu itu akhirnya, pas sampai di tahun ketiga, oke ini bisa dijadiin buku, kayak gitu. Karena, ya aku pengen aja sih maksudnya setiap perjalanan kegagalan-kegagalan yang aku alamin kayak gitu ya, atau kebingungan-kebingungan yang aku hadapin waktu jadi maba, ya setidaknya nanti untuk generasi selanjutnya tuh nggak bingung-bingung banget gitu, atau nggak salah-salah banget, kayak gitu. Jadi, bisa baca di sini. Nanti aku bakal kirim ini juga, untuk teman-teman yang ada di Biman. Nah, terus, tadi ya, akhirnya ketika balance teman-teman jadi punya waktu untuk, berpikir jernih lah istilahnya, rasional, kayak gitu. Karena kalau misalnya udah menyentuh ke mental health tuh kayak, apa ya, berat aja sih. Dulu waktu aku oh ya, aku ketua angkatan juga di biologi, tadi udah sebut juga sama Kak Mutia. Aku tahu gitu, kondisi tiap tiap teman-teman di angkatan, karena setiap itu laporannya pasti ke aku kayak gitu kan. Misalnya, ada geng dari mana, geng kan, maksudnya perkumpulan gitu kan, pasti kayak misalnya ada sesuatu yang salah, sesuatu yang berbeda gitu, pasti bilangnya ke aku gitu, "Dit, ini kayak gini 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 loh. Dit, dia, terancam DO," kayak gitu kan. "Dit, dia, nggak bisa bayar, apa, SPP," kayak gitu. Nah, itu kan aku tahu semua permasalahannya itu, dan itu tuh, apa ya, banyak terjadi kayak gitu dan pasti akan banyak implikasinya kayak gitu, implikasinya ke pertemanan mereka, terus ke pendidikan mereka juga, ke keluarga mereka, kayak gitu. Sampai akhirnya dulu waktu tahun pertama aku di kampus, aku punya temen kayak gitu ya, kita satu kosan. Ini karena waktunya agak lama, nanti kasih tahu aja ya kalau misalnya waktunya udah bentar lagi gitu. Jadi aku mungkin banyak cerita. Jadi waktu aku tahun pertama, aku punya teman gitu ya, satu kosan sebenarnya aku sama dia, dan, eee, apa namanya, satu kosan dan kita deket lah, maksudnya kalau makan, makan bareng segala macam waktu awal-awal namanya maba gitu kan, pasti, kenalan pertama lah istilahnya gitu. Tapi lama-kelamaan, aku kan punya banyak aktivitas gitu ya tadi waktu maba, akhirnya aku pulang malam, lah segala macam, mungkin aku berangkat ke kampus juga harus lebih pagi dibandingkan dia, kayak gitu kan. Saya kelas mulai jam 8, aku kadang misal ada kumpul jam 7 dulu atau mungkin ada kegiatan lain dulu pagi atau sampai malam. Jadi istilahnya nggak bisa selalu bareng sama dia, kayak gitu kan. Dan aku merasa awalnya dia that's fine kayak gitu, karena kita punya activity yang berbeda gitu. Tapi ternyata, mmm, itu nggak baik-baik aja untuk dia kayak gitu kan. Dan akhirnya, sampai ternyata dia punya permasalahan mental issue kayak gitu kan. Dan, eee, apa ya, sampai akhirnya dia berubah gitu ke aku, malah kayak marah-marah ke aku gitu kan. Pokoknya, itu pengalaman pertama kali aku, apa ya, merasakan bahwa mental health itu adalah sebuah hal yang nyata, kayak gitu kan. Karena aku nggak pernah mengalami kayak gitu, tapi setelah aku melihat secara langsung kayak, "Wah, that's really important," gitu. Dan dia tuh sampai kayak, apa ya, merasa ingin memiliki aku, maksudnya kayak, "Eh, lo harus ada di samping gue," kayak gitu. Sedangkan aku nggak bisa, aku punya aktivitas lain, kayak gitu kan. Jadi, itu mempengaruhi dia, terus dia sampai, akhirnya nggak maksudnya akhirnya keteteran juga untuk laporan-laporan dia di, biologi, kemudian ya pokoknya akhirnya banyak mempengaruhi kehidupan dia, sampai keluarganya juga udah dipanggil segala macam, kayak gitu ya. Sebenarnya dia orang yang baik, kayak gitu, orang yang baik, cuman ya tadi, karena ada mental health issue itu, eee mood-nya berubah-berubah gitu, kadang jadi baik banget ke aku gitu, kadang jadi kayak marah-marah aja gitu ke aku gitu. Aku serba salah jadinya waktu itu. Dan itu kayak pengalaman pertama aku masih maba, aku bingung menghadapinya itu gimana gitu ya. Eee, Terus akhirnya ya udah aku coba cari pertolongan psikolog, waktu itu aku telepon psikolog, ada temen aku kayak gini-gini, terus, dibantulah temen akunya sama seorang psikolog, akhirnya ditemenin ditemenin sama psikolog aku, selalu tiap hari, bahkan sampai psikolog itu nginep di kamarnya. Sama psikolog dia mau gitu kan, tapi kalau sama aku datengin ke kamar kosannya dia marah-marah kayak gitu. Jadi kayak,
Itulah, salah satu apa ya, yang aku pernah alami secara langsung gitu ya. Sampai akhirnya dia, eee, terpaksa keluar gitu dari kampus karena, tadi permasalahan hal tersebut. Ya, akhirnya recovery, dibawa pulang sama orang tuanya ke tempat awalnya, ke kampungnya gitu kan. Dan, sebenarnya sampai sekarang masih tetap berinteraksi ya, maksudnya akhirnya sekarang udah membaik, maksudnya udah baik lagi, tapi itu, mungkin itu sebuah apa ya, bisa jadi ya itu, terjadi perubahan gitu kan waktu ketika dia di SMA, terus kemudian ke kampus dengan kampus yang seperti itu gitu ya kondisinya, akhirnya, we have to adapt gitu, kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, kayak gitu. Jadi, tapi itu apa ya, proses yang pelan-pelan kayak gitu. Jadi teman-teman juga ini aku ngomong ke mana-mana ya jadinya, intinya adalah, mmm, ya tadi, ketika mental health kita bagus, pasti emotions kita bakal bisa lebih dealing with it gitu. Kita bakal bisa lebih, percaya percaya bahwa, ada hikmahnya lah kayak gitu, ada hal-hal lain yang positif untuk kita kayak gitu. Karena otak kita ini juga nggak bisa stres terus kayak gitu kan, to feel stressed out tuh nggak kuat, under pressure all the time. Pasti ada saatnya kita juga harus releasing itu, harus coping hal tersebut kayak gitu. Wah dulu waktu aku itu juga stres ya, maksudnya, ketika teman aku punya mental health issue ya terdampaknya ke aku juga jadi bingung kayak gitu kan. Nah, ya tapi aku mencoba mencari pertolongan juga kayak gitu. Menghubungi, apa, psikolog UI waktu itu kan untuk gimana nih akhirnya menyelesaikan permasalahan tersebut gitu, karena emang harus ke orang profesional langsung kayak gitu, dan aku belum ada pengalaman kan dulu. Jadi ya teman-teman juga mungkin kalau misalnya ada yang mengalami hal tersebut bisa langsung kontak profesional gitu. Selain itu juga ada juga, temen aku juga, dia seorang yang, apa ya, seorang yang hebat lah menurut aku ya, seorang yang hebat, aktif di berbagai organisasi, mmm, leadership-nya kuat dan lain-lain segala macamnya, tapi ternyata punya mental health issue juga kayak gitu. Jadi ada satu hal yang, menabrak dia lah istilahnya, broken, terus akhirnya dia mempengaruhi hal-hal lainnya. Yang tadinya dia bersemangat dalam berbagai macam hal gitu ya, mmm, tapi karena hal tersebut dia jadi nggak bisa melakukan apa-apa. Dia cerita ke aku juga kayak, eee, "Gue nggak bisa melakukan apapun," gitu. Dia cuma bisa diem di rumah, nggak ngapa-ngapain, dia malah mikir yang macem-macem kayak gitu kan, malah mikir yang, apa ya, hidup dia nggak berguna atau apa segala macam ya. Nah, ya itu akhirnya work life akhirnya nggak balance kayak gitu kan, pekerjaan dia telantar kayak gitu kan, kemudian pendidikan dia juga akhirnya nggak selesai gitu, jadi lebih lama, terus juga kehidupan pertemanannya kayak gitu. Jadi dan emosinya negatif banget kayak gitu, kalau misalnya aku denger dia bercerita kayak gitu ya, and thoughts-nya dia juga. Jadi, makanya teman-teman lebih baik, mencegah dulu nih kayak gini, gimana akhirnya bisa seimbang, jangan sampai akhirnya teman-teman udah merasakan hal tersebut dulu, terus untuk kembali recovery-nya itu butuh waktu kan, kayak gitu. Jadi nggak cuma satu 2 kasus doang yang pernah aku dengar ceritanya, tapi itu cukup banyak gitu ya, banyak banget sebenarnya, tapi itu bisa dilatih sih menurutku, dan mental itu kan nggak terbentuk langsung jeb gitu, langsung terbentuk gitu, itu kan proses yang bertahap gitu ya, namanya mutiara gitu ya. Mutiara itu kan, bagus, mahal, bernilai gitu ya, karena dia mengalami pressure, mengalami tekanan yang sangat kuat kayak gitu kan. Terus mengalami, yang tadinya tidak berharga gitu ya, menjadi berharga karena adanya tekanan tersebut kayak gitu. Jadi aku justru selalu merasa setiap tekanan yang ada, itu tuh akan meningkatkan kita ke level selanjutnya, kayak gitu sih. Jadi makanya aku suka banget ketika ada tantangan, ketika ada rintangan, kayak gitu. Karena aku yakin aku pasti akan menjadi aku yang akan lebih baik gitu. Aku yang jadi lebih bijaksana mungkin, aku yang akan jadi lebih, apa ya, baiklah intinya dalam, berbagai macam aspek gitu. Dan setiap permasalahan tuh akan selesai aja gitu. Kita nggak akan terus-terusan turun gitu loh, hidup kita pasti akan ada naik.
ada turun gitu, maksudnya akan ada rainbow gitu kan setelah hujan. Jadi percaya aja pasti ada suatu hal yang baik menunggu teman-teman gitu ketika ada tantangan dan rintangan tersebut, gitu. Oke. Nah lanjut ya, ke reason yang ketiga, work-life balance means better physical health. Nah tadi ya setelah ke mental, stres, terus juga ke fisik juga akan lebih baik. Nah alhamdulillahnya selama aku di kampus, aku tuh nggak pernah sakit, maksudnya nggak pernah sakit yang gimana-gimana ya, bahkan selama hidup aku pun, aku nggak pernah dirawat, belum pernah dirawat jangan sampai sebenarnya, semoga sehat terus, belum pernah dirawat, belum pernah bed rest kayak gitu-gitu, alhamdulillah belum pernah kayak gitu. Mmm, ya itu sih, maksudnya tiap orang punya fisik yang berbeda, jadi teman-teman harus maintain, kesehatan fisik teman-teman, kayak gitu ya. Sebenarnya aku suka banget olahraga sebenarnya, cuman kadang, itu waktunya ya yang kadang sulit gitu, apalagi teman-teman yang mahasiswa, sibuk A, B, C kayak gitu. Jadi waktu untuknya itu sangat-sangat, minim kayak gitu ya. Sampai akhirnya dulu setelah aku nggak asrama kan tadi udah di-provide ya, kegiatan segala macamnya. Setelah aku nggak asrama, aku mikir kayaknya aku harus tetap punya waktu rutin nih untuk olahraga, gitu kan. Jadi dulu tuh aku cukup sering juga, misal aku langganan fitness, waktu itu ya, jadi kayak ada deh fitness khusus perempuan waktu itu, maksudnya ada khusus untuk perempuan gitu kan. Jadi ya udah aku fitness tiap hari, hampir tiap hari sebenarnya, apalagi pas aku lagi skripsian gitu kan, kalau skripsian itu kan aku lebih fleksibel ya waktunya, nggak harus berangkat pagi-pagi ke kampus. Jadi pagi-pagi itu aku bisa, fitness dulu. Fitness-nya juga sebenarnya lari sih, aku cuma pakai treadmill doang sejujurnya di tempat fitness itu. Cuma pakai treadmill terus kayak yang goes-goes gitu, tapi setidaknya berkeringat gitu. Dan aku, menikmati proses berkeringat itu karena kayak feel fresh, terus juga racun-racun negatif thoughts itu tuh hilang, dengan kita berkeringat, kayak gitu kan. Terus juga kadang tiap hari Jumat atau Selasa kayak gitu ya, itu kan ada juga yang kolam renang khusus perempuan kayak gitu. Jadi, ya udah aku renang juga, sebenarnya aku nggak jago-jago banget renang gitu, bahkan aku nggak berani renang di tempat yang lebih tinggi dari aku gitu, lebih dalam dari aku, takut tenggelam gitu kan. Jadi aku ya udah berenang di yang aku masih bisa berdiri, jadi aku yakin bahwa aku tidak akan tenggelam, gitu ya. Ya udah aku berenang, setidaknya bergerak bergerak dan, apa ya, fresh gitu, kena air gitu loh. Jadi coba teman-teman pilih olahraga yang teman-teman suka dan ya udah lakukan itu, gitu. Sampai sekarang pun aku selalu tiap weekend, Minggu biasanya Sabtu Minggu sih, itu untuk main badminton kayak gitu, main apa, bulu tangkis, di rumah kan ada lapangan dekat rumah, terus juga lari, sekitaran komplek kayak gitu. Gitu sih, jadi, teman-teman harus punya jadwal, karena kalau misalnya nggak dijadwalin itu akan sulit banget kayak gitu, kayak cuma menggunakan waktu sisa tuh rasanya malah jadi kayak nggak mungkin kayak gitu kan, akhirnya nggak jadi-jadi terus ya, akhirnya cuma wacana aja gitu loh. Jadi, please schedule untuk, teman-teman olahraga kayak gitu. Jadi itu akan membuat pikiran teman-teman lebih fresh, merasa racun-racun di tubuh itu hilang gitu ya, dan juga makan makanan yang sehat. Ini sebenarnya aku juga masih struggling ya, jujur sebenarnya aku nggak terlalu suka sayuran, meskipun aku anak biologi, tapi aku tahu kandungan-kandungannya gitu ya di, tanaman itu ada apa aja, bagus untuk kesehatan segala macam, tapi ya gimana ya, kadang aku juga, apa namanya, ya nggak terlalu suka semua sayuran gitu, makanya aku selalu menggantikannya itu dengan, buah-buahan gitu, aku suka banget buah-buahan, kayak gitu kan. Jadi, teman-teman tapi sekarang kayak karena di rumah ya, kalau di rumah kan dimasakin ya, jadi ya udah pasti makan makanan yang ada, sayuran segala macam dimakan, karena adanya itu gitu kan. Tapi kalau misalnya dulu waktu di kos apa segala macam, dulu tuh kayak jarang banget aku beli sayur, kalaupun beli sayur, belinya sayur-sayurnya itu lagi yang aku suka, sayur bayam lagi, sayur sop lagi, kayak gitu. Di luar itu kadang sulit gitu kan. Tapi ya udah teman-teman semoga, suka gitu sama sayuran. Karena itu bagus. Kemudian reducing sugar and alcohol intake, ya alkohol aku tahu yakin teman-teman juga nggak bakal ya. Terus, sugar sebenarnya yang sulit kayak gitu. Apalagi aku pencinta coklat gitu kan. Jadi, itu benar-benar harus dikurangin pelan-pelan kayak gitu. Apalagi buat teman-teman yang punya, riwayat diabetes gitu ya. Aku punya riwayat diabetes gitu, keluargaku tuh, banyak yang diabetes gitu. Jadi, supaya semakin aware gitu untuk, mengurangi gula juga. Dan mungkin teman-teman juga
perlu medical check up sih, kayak gitu. Jadi teman-teman setidaknya tahu kondisi tubuh teman-teman gimana. Kemarin dulu waktu aku dicek juga kayak kadar gula darah aku tuh kayak tinggi, kayak gitu kan, jadi darah aku tuh kental. Ya itu tuh ya penanda lah kayak gitu ya, teman-teman harus kurangin gula, aku harus ngurangin gula gitu. Healthy sleep habits, nah ini juga yang struggling juga ya, maksudnya, dulu aku tuh mungkin, apa namanya, aku kalau misalnya di asrama gitu misalnya, karena aku jadi orang yang paling terakhir untuk tidur kayak gitu kan, misalnya di kamar atau di asrama kayak gitu, karena banyak yang harus aku kerjain dulu kayak gitu. Karena kalau nggak dikerjain itu kan jadi numpuk dan itu malah jadi stres gitu. Aku tipe orang yang kayak, mending kerjaan semua itu selesai baru aku tidur, kayak gitu kan. Dibandingkan aku tidur tapi tidak tenang dan kebablasan ya. Jadi aku telah mencoba berbagai macam cara ya. Jadi kadang aku setelah agenda tuh jam 10 gitu ya, 10 malam, misalnya aku pernah nyoba aku tidur dulu, terus nanti misalnya bangun jam 2 tapi ternyata itu gagal, gitu kan. Dan itu aku nyoba berkali-kali tapi gagal terus. Jadi kayak, ya aku nggak bisa kalau kayak gini gitu. Karena yang namanya udah tidur, terus kayak, "Ah, masih jam 2 nanti deh." Tapi itu terus jadi akhirnya nggak nggak keselesai gitu kan. Jadi aku mending kayak selesaiin dulu. Aku tipe orang yang kuat begadang sebenarnya kayak gitu. Kan tiap orang beda-beda ya, ada yang nggak kuat begadang kayak gitu, ada yang kayak harus tidur dulu terus bisa bangun lagi nanti malam. Kalau aku tuh kuat begadang kayak gitu, bahkan kayak nggak tidur pun aku kuat kayak gitu kan. Dan that's fine kayak gitu di aku. Jadi, jadi kadang aku baru tidur jam 1, jam 2, terus, baru bangun lagi ini waktu aku zaman kuliah ya, jam 5, jam 4, jam 4:30 lah, jam 5 udah dibangunin. Tapi ya udah karena aku tidur paling akhir, biasanya aku bangun juga paling akhir jadinya, kayak gitu, harus dibangunin dulu, kayak gitu. Nah, that's your choice kayak gitu, itu pilihan teman-teman. Karena memang ketika, apa ya, sulit secara realita, aku akuin sulit untuk work life balance gitu. Apalagi waktu kampus, misalnya kayak aktif di organisasi, ada 3 ya, aktif di organisasi, akademik bagus, sama waktu tidur. Karena kita harus memilih 2 gitu, kita cuma bisa milih 2 kadang ya, di antara 3 pilihan tersebut gitu. Jadi waktu kemarin sih aku mengurangi waktu tidur aku gitu. Jadi, waktu tidur aku kurangin di malam, tapi biasanya kalau misalnya ada waktu senggang gitu ya, maksudnya kan kelas tuh kadang ada waktu-waktu kosong tuh ya. Nah, itu aku gunain untuk tidur kayak gitu. Jadi, sebisa mungkin aku tidur dan aku juga struggling banget tidur untuk nggak tidur di dalam kelas, teman-teman. Jadi kayak, itu hal yang sulit banget apalagi di semester 5, mungkin semester-semester awal aku masih enjoy ya, wah catatan aku tuh rapih banget teman-teman, bahkan kayak satu satu angkatan itu tuh motokopi catatan aku kayak gitu. Untuk, apa namanya, yang kalau misalnya UTS, UAS itu kan biasanya dosen banyakan dari catatan kan. Itu tuh kayak, "Dit pinjam dong catatan." Akhirnya catatan aku tuh nggak balik-balik ke aku kan, karena pinjam dari aku, dia kece gitu kan. Jadi akhirnya, ya udah deh di-copy aja ke semua kayak gitu. Langsung copy banyak, terus, ya udah aku bisa belajar dengan catatan aku gitu. Nah, tapi itu semester 1, 2, 3 ya, sampai 3 mungkin atau sampai 4. Tapi semester 5, 6, 7 tuh kayak catatan aku tuh sudah tidak berbentuk kayak gitu. Jadi, aku di kelas tuh kadang lagi nyatet, aku selalu berusaha duduk paling depan. Karena, kalau duduk belakang, mataku minus, jadi kadang tidak terlihat apa yang ditulis sama dosen, tapi kalau dosennya nulisnya kecil-kecil. Terus di proyektor layarnya juga kecil-kecil kayak gitu kan. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman udah apa, nanti belajar langsung gitu ya, kan ngetek-ngetekan tempat duduk gitu ya. Nah, biasanya dari depan justru kosong tuh. Jadi kayak, "Ah, ya udahlah depan," kayak gitu kan. Biasanya teman-teman yang milih yang belakang ya itu kalau misalnya matanya bagus sih, ya nggak apa-apa juga di belakang ya, tapi kalau misalnya aku kan kayak, aku harus depan nih biar kelihatan dan aku pengen ketika aku di kelas, full pikiran aku tuh untuk belajar kayak gitu. Aku nggak mau mikirin organisasi, aku nggak mau mikirin, yang lain-lain dulu, jadi benar-benar ngerti di dalam kelas gitu. Eee, Jangan sampai akhirnya ada materi-materi yang aku belum pahamin, terus akhirnya lupa dan tiba-tiba ada di UTS atau UAS gitu kan. Jadi ya udah ketika di kelas, aku duduk paling depan dan, berusaha untuk nggak tidur. Nah itu, dan berusaha mencatat. Jadi aku selalu nyatet, tapi tadi ya di semester 5, semester 6 nanti mungkin teman-teman bakal ngerasain juga ketika amanah itu udah makin besar gitu ya, meskipun organisasinya jadi makin dikit gitu ya. Kayak tadi kita bisa ikut 5 organisasi, 6 organisasi atau lebih, tapi ketika udah tahun ke-2, 3
kerja, tahun keempat, tahun ketiga lah ya, itu udah organisasi cuma satu, misalnya dulu aku di BEM doang, koordinator internal BEM atau misalnya jadi CM sih, campaign manager sih yang akhirnya bikin aku jadi, sering ketiduran gitu. Nah, itu, eee, apa namanya, struggling juga. Jadi, aku selalu duduk di temen aku, eee, apa, untuk selalu ingetin, bangunin aku ya kalau misalnya aku ketiduran, kayak gitu. Jangan malah didiemin atau malah difoto gitu kan. Sebenarnya banyak foto aku kalau aku tidur, karena teman-teman aku tuh pada iseng gitu kan. Terus, bangunin ya, kayak gitu, kalau aku ketiduran. Karena kalau misalnya kita ketiduran tuh nggak sadar, ya nggak sih? Lagi nulis, tiba-tiba ketiduran. Perasaan aku kayak gitu. Terus, sampai akhirnya, dosen-dosen aku tuh tahu tahu aku sering tidur gitu, bukan sering tidur sih, sering ketiduran gitu kan. Ada dosen kan tipenya beda-beda ya, ada yang, ya udah biarin aja lah kayak gitu kan, yang penting lo bisa UAS atau UTS gitu kan, yang penting nilainya bagus gitu. Ada yang kayak gitu, jadi kayak, ya udah itu aku santai gitu, kalau ketiduran juga pasti nggak bakal ditegur. Tapi aku selalu pengen aku bangun gitu kan. Makanya kadang aku nyiapin, tipsnya adalah aku nyiapin permen, duduk di temen aku yang mau bangunin aku, terus, apa namanya, bawa air putih, terus kalau misalnya bener-bener nggak kuat, aku keluar cuci muka. Cuci muka, aku cuci muka tuh bisa berkali-kali kalau misalnya lagi ngantuk banget gitu keluar. Bahkan sampai aku izin keluar dulu, aku tidur gitu. Karena sebenarnya satu-satunya obat yang bisa menemani kita ngantuk adalah tidur gitu kan. Mau kopi kek, mau apa itu nggak mempan di aku sebenarnya. Terus akhirnya, karena aku tidur dulu, di jurusan aku kan ada musola jurusan gitu ya. Jadi aku bawa handphone, aku timer-in 10 menit gitu kan, aku tidur. Jadi aku tidur dulu, di situ, habis itu cuci muka, baru balik lagi ke kelas. Nah, itu baru lebih fresh, kayak gitu loh. Jadi, mungkin cara tiap orang beda-beda ya, tapi itu cara aku. Jadi kayak kalau nggak, minum kopi, apa namanya, permen, minta bangunin teman, cuci muka, atau kalau bener-bener udah parah banget karena semalamnya aku begadang, jadi, minum, apa namanya, tidur dulu, kayak gitu. Nah, itulah, struggle-nya ya, maksudnya kayak ada temen aku juga yang dia bener-bener sleep habits-nya tuh bagus banget. Kayak dia beneran ngitungin per hari itu dia harus tidur 6 sampai 8 jam lah ya, 7 jam, 8 jam kayak gitu. Jadi dia bener-bener ngitungin gitu, kalau misalnya dia nggak nyampe 8 jam per hari tuh dia bakal tidur di siang harinya 2 jam, misalnya dia ngutang, ya udah tidur 2 jam kayak gitu. Jadi ada juga yang habit-nya kayak gitu. Tapi itu masing-masing pilihan ya, akhirnya kan ada berbagai pilihan yang nggak bisa diambil gitu. Kita nggak bisa ngambil semua pilihan, tidur 8 jam, ikut organisasi A, B, C, akademik juga bagus, itu kita punya waktu yang terbatas kayak gitu kan. Jadi itu pilihan. Nah, dulu aku milih ya tadi mengurangi waktu tidur aku dan itu work for me gitu ya. Itu belum tentu work for you. Jadi silakan di-exercise kayak gitu kan. Mana yang baik, mana yang enggak kayak gitu. Dan apakah mempengaruhi fisik teman-teman? Karena kalau aku pribadi aku merasa tidak terpengaruhi fisik aku dengan aku melakukan seperti hal tersebut gitu. Mungkin sekarang enggak, cuma mungkin sampai sekarang pun aku udah mulai memperbaiki ya, karena setelah lulus, aku lebih bisa maintain waktu aku kayak gitu. Organisasi kan juga nggak banyak ya, cuma kerja, terus, organisasi yang bisa kita atur sendiri waktunya kayak gitu. Jadi, semakin ke sini aku semakin lebih baik, pola tidur aku bisa lebih 6 jam, 7 jam, 8 jam, bahkan bisa jadi bisa jadi berlebihan gitu tidur, apalagi karena kita work from home juga kan sekarang. Jadi, mmm, itulah, ada berbagai macam dinamika gitu dalam tidur. Poinnya adalah semoga teman-teman bisa tidur dengan mudah gitu. Kadang ada juga orang yang tidur tuh sulit, ya nggak sih? Insomnia kayak gitu. Akhirnya, apa ya, pengen tidur tapi nggak bisa tidur kayak gitu. Nah itu, berarti ada masalah, dengan pola tidur teman-teman, itu mungkin bisa dikonsultasiin juga ya gimana caranya ya. Ada yang akhirnya pakai obat tidur kayak gitu ya segala macam. Dan untungnya alhamdulillahnya kalau aku tuh gampang tidur kayak gitu kan. Apalagi kalau aku udah merem, itu tuh langsung gampang tidur, gitu. Jadi ketika teman-teman gampang tidur pun itu sebuah, apa ya, patut disyukuri juga kayak gitu kan. Karena teman-teman bisa tidur dengan aman, dengan nyenyak kayak gitu. Ya nggak semua orang bisa bisa merasakan kenyenyakan tersebut, gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tidur bagus, teman-teman bisa memberikan energi lebih bagus dan juga, memberikan positif, outlook gitu ya. Jadi lebih fresh, lebih segar.
Dan itu emang harus diatur-atur sih, dan kadang waktu dulu aku balas dendamnya itu adalah di weekend gitu kan. Jadi, ya udah weekday itu mungkin tidur sekian jam, tapi kalau misalnya weekend itu bener-bener aku untuk recharge, aku untuk tidur, bener-bener aku tidur doang kadang weekend tuh di rumah, kayak gitu kan. Jadi, ya itu teman-teman harus tahu kapan bisa bales tidurnya itu biar kembali fresh, kembali segar gitu sih. Oke, kita lanjut, mana ya, nah selanjutnya adalah, this a balanced lifestyle enhance your ability to present. Tadi ya yang bahwa kita harus bisa hadir, secara fisik, pikiran, gitu ya, di tempat yang kita seharusnya gitu. Jadi ketika kita lagi sama family, kita lagi sama keluarga, ya udah kita ngomongin hal yang sama keluarga, kayak gitu kan. Ketika kita lagi sama teman, ya ngomongin hal-hal teman kayak gitu, jangan sampai akhirnya lagi ngobrol sama teman, keluarga tiba-tiba pikiran kerjaan kayak gitu ya. Terus akhirnya teman-teman malah, cek kerjaan teman-teman, cek PR teman-teman kayak gitu. Jadi harus tahu kapan waktunya, teman-teman ada. Tadi ya, makanya ketika teman-teman lagi di kelas, mungkin sekarang kelasnya online gitu ya, full bener-bener dengerin apa yang dosen jelaskan ketika di, kelas kayak gitu ya. Jangan sampai teman-teman lagi dengerin, tapi teman-teman sambil scrolling TikTok, sambil teman-teman sambil scrolling Instagram. Jadi kalau bisa, ya udah handphone tuh gunanya apa sih, ini kan untuk membantu kita gitu kan, jangan sampai akhirnya mendistraksi kita, kayak gitu. Itu aku yakin pasti itu struggling juga ya, maksudnya dengan belajar secara online gini pasti bakal banyak distraksi banget. Tapi, teman-teman harus set your boundaries kayak gitu, kayak ya udah cek handphone tuh misal setiap berapa menit sekali, ya udah, akan bales kalau misalnya urgent gitu kan. Kalau misalnya memang sesuatu hal yang masih bisa ditunda gitu ya, misalnya kayak bales DM Instagram kayak gitu, atau, bales mention-an di Twitter, atau scrolling TikTok, itu nanti aja kayak gitu. Itu kan, teman-teman sekarang lagi kelas, ya udah fokusnya ke kelas, gitu. Boleh buka handphone kalau misalnya memang berkaitan sama yang di kelas, kayak gitu. Buka apa, kayak catatan yang difoto atau segala macam. Eee, jadi fokus aja dulu di kelas. Terus ketika istirahat, ya fokusin teman-teman waktunya untuk istirahat, untuk stretching, untuk, makan apa segala macam, kayak gitu. Ini sih kadang, teman-teman juga harus perhatiin waktu untuk bermedia sosial ya, karena sekarang mungkin banyak, distraksinya di medsos gitu ya. Mungkin orang-orang juga tiap hari bisa buka more than 3 hours gitu kan, lebih dari 3 jam. Coba teman-teman maintain deh, coba cek insight, media sosial teman-teman, berapa persen tuh teman-teman ngabisin waktu per harinya, kayak gitu. Apakah itu berlebihan atau gimana, kayak gitu. Jadi, gunakanlah dengan bijak gitu kan, sosial media tersebut, gitu. Nah, terus, ya tadi ya, intinya ketika teman-teman ada di keluarga, ya udah di keluarga, ketika teman kerja atau belajar, ya udah fokus di belajar gitu. Jadi itu akan membantu teman-teman untuk maintain, switch di pikiran, gitu. Oke, kemudian next lagi ini ya, work life balance improve your relationships. Ya udah, jadi relationship teman-teman akan baik juga. More means more time with family and friends that has high quality. Jadi aku nggak ini, waktu dulu ya, waktu misalnya mahasiswa kan jadi aku tiap minggu ya pulang ke rumah. Jadi bukan kuantitinya yang aku harus sering sering selalu pulang ke rumah gitu, tapi kualitasnya. Jadi kalau misalnya aku di rumah, aku bener-bener kayak quality time gitu, kayak kerjaan aku misalnya pekerjaan-pekerjaan aku di organisasi dan segala macamnya kalau bisa di-stop, stop dulu gitu. Stop dulu terus misalnya, ngobrol sama keluarga di ruang tamu, di ruang tamu atau mungkin kita ajak mereka hangout kayak gitu kan, untuk fokus kita, ngobrol sama keluarga, berkomunikasi kayak gitu. Nah jadi, meningkatkan relationship kita juga gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah kuantitasnya, tapi, lebih ke arah quality-nya, seberapa berkualitas sih kita menjalin relationship, kayak gitu kan. Seberapa besar sih kita memberikan full attentions ke, tadi ya, ke orang-orang, yang kita jalanin relationship-nya, kayak gitu. Nah, bahkan memberikan efek positif terhadap hidup kalian, kayak gitu. Having balanced lifestyle means developing deep connection with other people and not just family, but colleagues and friends too, gitu kan. Jadi, koneksinya in depth, gitu kan. Jadi, apa namanya, harus, apa ya, pintar-pintar juga gitu untuk maintain relation teman-teman gitu ya. Kita kita tahulah bahwa, semakin kita dewasa pasti pertemanan kita juga akan semakin mengecil kayak gitu kan. Maksudnya
Teman mungkin banyak kayak gitu kan, tapi akhirnya yang, bisa ada selalu gitu ya, itu adalah sahabat-sahabat, mungkin nggak terlalu banyak kayak gitu kan. Nah, gimana akhirnya kita bisa maintain relationship tersebut juga, karena itu merupakan suatu hal yang patut disyukuri juga ya teman-teman punya supporting system, saya dengan sesama penerima beasiswa di Biman, kayak gitu kan. Gimana akhirnya teman-teman tetap maintain relationship dengan satu teman kamar, kayak gitu. Nah itu, penting banget untuk dijalin, kayak gitu. Jangan sampai akhirnya teman-teman misalnya satu kamar nih di Bima, tapi nggak tahu kabar teman satu kamarnya lagi kenapa sih, kayak gitu. Lagi ada masalah apa, kayak gitu. Ditanyain, kayak gitu kan. Apa ya, itulah pentingnya, apa, friendship, kayak gitu kan. Jadi untuk saling membantu, untuk saling mengingatkan, itu penting banget sih, karena, mmm, jujur waktu aku di kampus tuh aku selalu mencari lingkungan-lingkungan yang bisa membantu aku untuk mengingatkan aku, kayak gitu. Karena, ya kehidupan kampus cukup keras gitu ya, saya cukup, banyak banget pemikiran, banyak banget beragam hal-hal lah, kayak gitu. Jadi aku selalu mencari tempat untuk ada gitu yang selalu mengingatkan aku. Misalnya setelah selesai di RK, aku ikut IKF, Indonesia Quran Foundation. Nah itu kan, juga nginep gitu ya, asrama juga, dan ya udah aku mencari lingkungan gitu, mencari lingkungan yang supporting kayak gitu. Karena kalau udah di asrama itu kan pasti kayak mau, apa ya, mau nggak mau aku akan mengikuti agenda-agenda kebaikannya kan, dan setiap agenda kan pasti agenda kebaikan gitu. Meskipun kita mungkin agak menggerutu gitu ya, maksudnya kayak agak, apa ya, "Duh capek," apa segala macem gitu. Tapi itu adalah hal kebaikan gitu, bahkan sekarang kayak aku kangen gitu untuk, terlibat dalam hal-hal kebaikan tersebut, kayak gitu. Jadi, eee, apa ya namanya, co coba cari lingkungan teman-teman, lingkungan yang baik lah, kayak gitu ya. Dan tetap dijalin hubungan baik tersebut. Nah, kemudian selanjutnya balance life with lifestyle, increase engagement at work. Ini kalau teman-teman misalnya udah kerja atau misalnya belajar, pasti engagement ke pekerjaan jadi akan lebih baik. Maksudnya, teman-teman akan menjadi lebih loyal, terus teman-teman akan menjadi lebih enjoy untuk melakukan hal tersebut, kayak gitu, passionate, kayak gitu. Eee, apa nih, many employers false believe that engagement is created through pressure or incentive, although this might work a little in the short time, okay. A less stressed, mentally and physically healthy employee who feels connected to career is more likely to be motivated to work harder. Ya jadi intinya, ketika teman-teman merasa nyaman gitu di kelas, itu tuh akan, apa namanya, memberikan engagement teman-teman, "Ah, pengen deh ada kelas lagi," kayak gitu. "Eh, gue seneng kelas," kayak gitu. Nah itu kan, ketika teman-teman semua itu udah balance gitu, itu akan merasa enjoy dan itu yang aku rasain, apa ya, di kelas tuh aku seneng banget kadang, aku seneng gitu sebenarnya di kelas itu gitu. Aku bisa nanya ke dosen, terus juga aku merasa, apa ya, ada pengetahuan yang aku dapatkan hal-hal baru, kayak gitu. Jadi, coba tuh buat teman-teman juga bikin gimana caranya bisa enjoy, di kelas kayak gitu ya. Terus, mmm, ya meskipun ada pressure, tapi aku selalu menjadikan pressure itu, apa ya, tantangan, kayak gitu, tantangan untuk aku bisa, lebih baik lagi, gitu. Oke, next lagi, work life balance bring higher level of success ya. Jadi, ya kesuksesan itu work life balance will make you more successful. Work life balance is about creating a life of success of your terms by. Nah, ini cara-caranya tadi ya. Pertama, prioritasin dan fokusin apa yang penting buat teman-teman. 2, pastikan teman-teman juga sehat gitu kan, sehingga bisa serve others juga. Terus yang terakhir being control of your life, jadi gitu. Jadi, pastiin juga teman-teman sehat, karena kalau misalnya teman-teman nggak sehat, baik secara mentally or physically, itu akan mempengaruhi bukan hanya teman-teman, tapi lingkungan di teman-teman sekitar teman-teman juga, kayak gitu kan. Jadi misalnya teman, kenapa sih kita harus sehat gitu kan, karena kita di teman-teman punya banyak amanah gitu kan, di organisasi A misal. Ketika teman-teman sakit, akhirnya siapa yang ngerjain itu? Akhirnya berimplikasi ke teman-teman yang lain kan, harus di-backup segala macam, kayak gitu. Jadi, ketika teman-teman sehat, itu bukan cuma buat teman-teman aja, tapi juga untuk lingkungan sekitar, kayak gitu. Untuk keluarga juga kan, to the best of your ability. Dan
satu-satunya yang bisa mengontrol hidup kita ya kita sendiri gitu ya. Maksudnya, ada gini ya, ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi ada hal yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol gitu kan. Yang bisa kita kontrol adalah gimana sikap kita gitu, gimana perilaku kita, apa langkah yang bisa kita ambil, itu bisa kita kontrol semuanya. Tapi gimana orang berekspektasi, berasumsi terhadap kita, itu kita nggak bisa kontrol gitu, dan itu nggak usah dipikirin dan nggak perlu dipikirin kayak gitu kan. Jadi apa yang baik menurut kita ya udah just do it kayak gitu. Be in control of your life. Ya, dan, ini kayaknya udah, recent terakhir ya. Kemudian, nah ini framework-nya ya, work life balance ini aku framework ini aja sih, eee, bukan framework scientific ya. Jadi ini framework gambaran aja work life balance ya secara spiritual, personal, family, friends, dan juga organization. Spiritual, your connections dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, dengan berdoa, iman takwa, kayak gitu. Ini penting banget karena apa ya, merasa tenang aja nggak sih? Karena kan tadi ya, ada hal-hal yang bisa kita kontrol, tapi mungkin, banyak hal yang ada di hidup kita udah punya plan bagus gitu ya, mungkin teman-teman juga kemarin udah belajar life plan. Nah itu kan, teman-teman udah punya plan nih, tapi kan belum tentu itu akan terjadi kayak gitu ya, plan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita udah punya pegangan Allah tuh, kita akan merasa tenang gitu, karena apa yang memang rezeki yang untuk kita nggak akan terlewatkan untuk kita gitu kan. Jadi kalau misalnya aku melaksanakan kegagalan, ya aku ingat lagi ya mungkin Allah ngasih ini pasti yang terbaik untuk aku gitu kan. Waktu aku, mau ke kampus kan sebenarnya aku pengennya nggak di UI ya, aku pengennya di Unpad. Terus, gagal di Unpad. Dan aku selalu mikir bahwa pasti akan ada hikmahnya kayak gitu kan, aku di UI, dan sebenarnya di mana pun aku mau di Unpad atau UI atau kampus manapun, itu balik lagi ke diri kita sendiri kan, gimana akhirnya kita bisa memberikan best version of ourselves gitu. Jadi, ya udah, aku percaya bahwa mungkin emang di UI jalan terbaik aku, kayak gitu kan. Eee, dan aku selalu merasa tenang aja sih kalau udah melibatkan spiritual dan, teman-teman pernah ngerasa nggak sih kadang dulu aku ngerasain banget ya, kalau misalnya waktu jadwal sholat aku tuh berantakan, itu tuh akan bener-bener mempengaruhi kehidupan aku yang lain gitu kan. Akhirnya aku telat lah organisasi, akhirnya aku keteteran lah dengan tugas segala macam, karena tadi waktu sholat aku berantakan gitu, yang biasanya mungkin sholat tuh di awal waktu atau harus apa gitu ya, tapi ketika waktu sholat aku nggak khusyuk, waktu sholat aku tuh kayak buru-buru, ya sekedar cuma sholat, itu tuh kayak aspek kehidupan aku yang lainnya pun hancur juga gitu loh. Jadi kayak selalu berusaha untuk tetap connect kayak gitu kan sama Allah dengan cara masing-masing gitu, dengan cara teman masing-masing gitu. Apalagi kalau misalnya di Miman mungkin bakal lebih, kita punya saling mengingatkan lah satu sama lain. Itu lebih bagus gitu sebelum akhirnya nanti ketika teman-teman pasca kampus tuh sulit gitu kan. Jadi ini semoga menjadi pegangan teman-teman sih di, spiritual gitu. Kemudian personal tadi ya self-care, self-improvement, exercise, healthy diet tadi udah cuma sempet bahas. Secara personal kita juga harus bagus dulu gitu, kita harus bahagia dulu, maksudnya bukan harus bahagia dulu sih, kita harus, sehat dululah istilahnya gitu. Eee, Terus family, tadi komunikasi sama keluarga, ngobrol, terus, having quality time. Terus ke teman-teman juga, ya luangan juga waktunya untuk misalnya ngobrol, hangout kayak gitu kan, memiliki teman, berjejaring gitu kan, menemukan supporting system. Kemudian juga di organization akhirnya teman-teman bisa mengaktualisasikan teman-teman gitu ya, self actualization, terus merupakan jadi proses pembelajaran juga kan di organisasi. Banyak hal yang nggak dipelajari di kelas, tapi banyak yang dipelajari di organisasi juga. Jadi, itu merupakan learning process untuk pertama untuk, leadership kayak gitu kan, untuk membangun kemampuan skill-skills, leadership kayak gitu. Nah, jadi aku berharap, semoga teman-teman semua tuh bisa menyeimbangkan poin-poin ini ya, meskipun memang nggak gampang gitu, maksudnya aku juga ngomong kayak gini, nggak gampang kayak gitu, karena aku pun struggling gitu, karena aku udah ceritain juga kan struggle-nya aku untuk gimana aku tidur gitu kan, gimana akhirnya aku ketemu keluarga cuma waktu dulu seminggu sekali kayak gitu. Terus, gimana akhirnya, banyak hal-hal yang akhirnya aku, nggak main banyak sama temen kayak gitu. Misal kayak beberapa minggu lalu aja gitu ya, aku Sabtu Minggu ini
selalu ada kegiatan gitu kan, entah itu aku sebagai misalnya minggu lalu aku ada kegiatan sebagai pelaksana inilah sebuah panitia gitu kan, sebagai ketua, terus minggu lalunya lagi juga aku organize something juga. Nah, di saat yang bersamaan yang namanya weekend, itu tuh temen-temen aku tuh pasti banyak yang nge-chat untuk main, kayak gitu kan. "Dit main yuk, Dit ketemuan yuk, Dit," entah itu mulai dari temen SD, temen SMP, temen SMA, temen kuliah, kayak gitu kan. Itu aku punya lingkarannya masing-masing dan selalu ngajakin main tiap weekend gitu kan. Ya kalau misalnya memang aku sedang bisa gitu ya, pasti aku main kayak gitu kan, ngobrol segala macam. Tapi kalau misalnya memang lagi nggak bisa ya, kemarin tuh rasanya sedih aja sih kayak, I have to say no gitu kan ke ajakan-ajakan mereka yang, apa ya, kayak ya ampun bahkan aku dalam sehari menolak 2 ajakan main gitu kan kayak, "Dit, main yuk ke rumah ini," kayak gitu misal. Terus kayak, "Nggak bisa aku ada kegiatan ini," gitu kan, "nggak bisa aku ada kegiatan ini." That's your choices sih sebenarnya kayak gitu. Tapi ya itu, jangan sampai akhirnya kita ya aku selalu berusaha untuk mengabari mereka gitu kan kayak, "I'm so sorry," gitu, "aku sangat pengen untuk main itu tapi I have something to do," gitu. Aku punya amanah, ya aku harus melakukan ini, aku jelasin ke mereka gitu ya. Karena ya namanya true friends itu pasti akan harusnya memahami kondisi kita kayak gitu kan, selagi kita komunikasi. Nah, biasanya itu yang terjadi adalah kita nggak mengkomunikasikan gitu kan, sampai akhirnya teman-teman kita, mungkin sahabat kita berasumsi gitu, "Oh, dia mah sibuk lah," segala macam. Sebenarnya dia nggak tahu gitu, saya jadi, eee aku selalu berusaha untuk mengkomunikasikan kayak misal kemarin, gue jadi ketua panitia acara ini, jadi, harus aku yang standby di sana, aku kalau misalnya aku memang bisa nggak standby, aku mau main kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya, aku punya tanggung jawab di situ, ya aku akan menyelesaikan tanggung jawab ini, aku akan main misalnya nyusul kayak gitu kan. Jadi, yang penting dikomunikasikan sih, sebenarnya itu struggling juga kan ke arah friendship, gimana akhirnya kita bisa maintain friendship itu dan kuncinya sebenarnya satu, itu di komunikasi, nggak cuma di friends ya, tapi di family juga gitu. Itu atau di organizations, itu kuncinya cuma satu, teman-teman komunikasi dan ini biasanya yang paling miss gitu kan di mahasiswa yang misal organisasi, you you want to set your boundaries gitu, kayak aku tahu ini udah di luar kapasitas, terus tiba-tiba kalian hilang. Dan itu sering banget terjadi kayak, you just lost gitu, nggak tahu ke mana, ke alam dunia lain tanpa komunikasi, ini sering banget aku alamin gitu, kayak aku dulu di internal BEM, jadi aku tahu gimana, internal BEM-nya itu mungkin kalau di luar bagus gitu, tapi di dalamnya bisa jadi nggak bagus kayak gitu kan, karena ada yang hilang lah, apa segala macam, terus akhirnya ada yang double job dan lain-lain ya. Nah, itu sebenarnya kuncinya di komunikasi. Kenapa sih sulit banget untuk mengkomunikasikan kayak gitu. Jadi, aku berharap teman-teman di sini tuh bisa memiliki, personal apa, interpersonal communication yang baik kayak gitu kan. Misalnya teman-teman, di Biman, mau ada agenda apa segala macam, ya komunikasikan ke SPV kalian, ke supervisor kalian kayak gitu, kabarin, "Kalian tuh kondisinya lagi kayak gini-gini loh, makanya nggak bisa ikut kayak gini," kayak gitu. Sebenarnya apa ya, aku banyak banget yang kayak gitu, ya maksudnya yang aku komunikasikan misal dulu, aku, asrama gitu ya, entah itu IKF ataupun RK gitu ya. Aku punya, misal pagi-pagi aku harus berangkat, misal aku sering juga keluar kota kayak gitu kan, entah itu untuk aku ngajar atau entah itu aku untuk, eee, apa, conference atau delegate something gitu kan. Aku selalu komunikasikan itu kayak, aku dalam sepekan ini atau 2, 3 hari ini misalnya aku harus pergi ke mana, kemana, sehingga aku harus meninggalkan agenda ini, itu gitu kan. Ya itu dikomunikasikan kayak gitu. Eee, terus juga, tadi sih itu banyak banget orang-orang yang miss sampai akhirnya ya udah tiba-tiba ilang karena merasa dirinya, ya udah gue butuh space kayak gitu. Ya it's okay, you need space, tapi komunikasikan kayak gitu, bahwa you need space gitu, bahwa kamu butuh ruang kayak gitu, bahwa kamu harus melakukan A, B, C gitu. Jangan sampai akhirnya orang mengasumsikan hal yang salah kayak gitu. Nah itu penting banget, apalagi sekarang kan komunikasi gampang ya teman-teman, jadi kayak, apa ya, jangan ragu untuk komunikasi hal tersebut gitu, supaya ya kita we are humans gitu kan. Kita juga memahami kok kita semua tuh manusia kayak gitu kan. Jadi, it's okay gitu kalau misalnya teman-teman lagi merasa butuh space atau mungkin, merasa nggak bisa mengerjakan semuanya kayak gitu. Tapi tolong dikomunikasikan. Ini sih yang penting banget kayak gitu untuk, dievaluasi gitu karena case-nya kebanyakan miskomunikasi kayak gitu. Mungkin nanti teman-teman bakal bakal ngerasain juga sih,
miskomunikasinya bakal kayak gimana, kayak gitu. Jadi, kalau silakan dikomunikasikan, apalagi kalau di asrama gitu ya, udah ada supervisornya, ya kabarin ke supervisornya apa yang lagi teman-teman rasain, apa yang lagi teman-teman kerjakan, kayak gitu. Gitu sih. Oke, nah ini di Islamic konteks gitu ya, karena ini teman-teman Biman, aku yakin pemahaman Islam teman-teman juga udah mungkin lebih baik juga dibandingkan aku gitu ya. Nah, bahkan di Islam sendiri tuh, apa ya, aku merasa bahwa Islam tuh suatu hal yang complete package gitu kan. Bahkan mengajari kita juga untuk seimbang gitu kan. Dari 3 hal, jasad, akal juga dari ruh gitu kan. Jasad, tadi yang udah kita omongin gitu kan. Ya, kita harus sehat gitu secara jasmani, karena apa ya, mukmin yang kuat kan lebih Allah cintai juga gitu kan. Karena dengan kita sehat, kita bisa melakukan amal-amal kebaikan lainnya yang lebih baik gitu kan, lebih banyak, lebih besar, impact-nya lebih luas, gitu. Karena kita punya body kita yang kuat. Kalau misalnya kita mudah sakit, imun kita rendah, karena kita tidak menjaga makanan kita, karena kita tidak menjaga exercise, olahraga kita, ya kita gimana kita mau beraktivitas gitu kan. Kemudian akal, ini logik juga. Nah, ada juga apa ya, memenuhi kebutuhan akal kita gitu. That's why teman-teman kuliah kayak gitu kan. Jadi, mmm, diasah terus, kemampuan kita, belajar kita, kita harus apa ya, terbuka dulu untuk belajar kayak gitu ya. Jangan sampai akhirnya kita gini, kita harus memiliki growth mindset gitu. Kita harus ingin terus berkembang, jangan sampai akhirnya kita cuman cuman kayak, diem aja kayak gitu. Maksudnya fix mindset tuh kayak, "Oh ya udah gini aja," gitu. Tapi teman harus punya growth mindset, teman-teman, mau belajar banyak hal baru, dan di sinilah tempatnya ketika teman-teman jadi mahasiswa itu bisa explore berbagai macam hal kayak gitu kan. Jadi, itu emang sebuah kebutuhan kita juga sih secara, apa ya, untuk keseimbangan juga gitu. Jangan sampai badan kita sehat tapi otak kita kosong kayak gitu kan. Buat apa gitu, mau ngapain gitu kan. Jadi otak juga berisi, badan juga kita sehat, nah itu tuh. Dan yang terakhir adalah ruh gitu, soul, jiwa kita gitu. Jangan sampai akhirnya kita udah sehat, udah pintar, udah sehat, tapi hampa, kosong gitu, kayak kita nggak tahu, goals kita gitu. Sehingga ruh kita tuh tidak merasa terisi. Nah, ini lebih ke arah spiritual ya, berarti, mmm, connection kita, ke Allah gitu, ke Tuhan, ke Allah gimana sih, itu juga terpenuhi gitu. Ya tadi dengan cara sholat, dengan baca Quran, dengan ikut majelis ilmu, kayak gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita di kampus kan kadang pelajaran agama tuh cuma satu semester nggak sih? Dan itu kayak dulu pelajaran agama tuh bahkan aku nggak inget gitu kan apa yang dipelajarin. Jadi kayak, teman-teman perlu juga memiliki apa ya, lingkaran untuk tadi belajar agama, karena, itu proses yang seumur hidup sih, kayak gitu. Ini harus nah ini 3 poin tadi ya, ini sebenarnya juga tadi, merangkum ini semua. Ini kan lebih ke arah praktisnya ya, ini lebih ke arah tadi konseptualnya bahwa ada hal-hal yang perlu kita penuhi gitu ya, secara jasmani, secara akal, dan juga secara jiwa. Ya, selanjutnya adalah time management. Ini, manajemen waktu. Manajemen waktu aku, eee, gampangnya sih kayak gini aja ya, maksudnya ini emang framework yang udah dibentuk, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, ada urgensi, ada tingkat kepentingan, yang perlu kita dului adalah yang paling penting, yang merah ya, paling penting dan juga paling, urgent kayak gitu. Strateginya just do it, lakukan itu sekarang gitu kan. Misalnya kayak rumah lagi kebakaran nih, house on fire, ya udah kita harus ngapain ya, harus padamin, keadaan itu urgent dan juga important, kayak gitu kan. Dan, yang kedua, important, sangat penting, tapi tidak tidak urgent-urgent banget, kayak gitu. Ya di-schedule, dijadwalin kapan you will do it, gitu. Kapan nih dilaksanain jam berapa sampai jam berapa. Misal olahraga tadi, exercise ya, itu important, penting untuk, kesehatan teman-teman, tapi nggak urgent-urgent banget, gitu. Makanya harus dijadwalin. Kemudian kalau misalnya importance-nya low, nggak penting-penting banget, tapi urgent, you can delegate. Teman-teman bisa mendelegasikan orang lain, someone else urgent deadline, kayak gitu. Misal, eee, apa namanya, kayak misalnya di organisasi, ada kan ya, misalnya kayak nggak terlalu penting, tapi sebenarnya ini urgent untuk dilakukan dan nggak harus teman-teman yang melakukan itu, bisa orang lain, kayak gitu. Jadi bisa di-delegate.
Terus kalau misalnya nggak penting-penting banget dan nggak urgent-urgent banget, ya don't do it gitu kan. Jangan terlalu enggak jangan dikerjain kayak gitu. Bisa dikerjain kalau misalnya teman-teman punya waktu luang kayak gitu. Misal kayak apa ya, ngapus-ngapusin email gitu kan yang nggak penting gitu, itu kan, kalau misalnya emang space email-nya, storage-nya masih masih cukup ya it doesn't matter gitu kan, nggak penting-penting banget. Tapi kalau misalnya storage-nya udah kepenuhan sehingga email baru nggak bisa masuk, nah itu baru jadi urgent gitu kan, perlu teman-teman hapus-hapusin kayak gitu. Nah ini harus teman-teman pahami dan ya lagi-lagi tiap orang prioritasnya beda-beda ya, jadi silahkan teman-teman ini. Ini juga sama yang tadi ya, kayak, do, defer, bisa delay, delegate, atau bisa dihapus, kayak gitu. Ini contoh-contohnya juga, tadi ya, works on tasks that only take a few minutes to complete, quickly accumulation a series of smaller tasks, build momentum for working on larger projects, gitu. Jadi, harus dilakukan gitu, dengan segera, dengan cepat. Defer atau bisa di-delay, nah ya udah nanti aja, kayak gitu, tapi bisa di-schedule. Terus delegate tadi bisa didelegasikan. Nah, ini tools-nya, jadi kalau misalnya time management, aku dulu waktu kampus aku selalu pakai Google Calendar sih. Karena itu memudahkan aku dan itu tampilannya bisa di HP gitu kan. Jadi ya HP kan aku selalu bawa ya ke mana-mana. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada meeting segala macam, aku tahu, oh jam sekian aku lagi ada meeting ini, terus, lagi ada pertemuan ini, itu, gitu. Jadi karena ada Google Calendar dan Google Calendar kan juga bantu untuk ya, reminder kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah kayak, nggak familiar gitu, maksudnya lebih gampang untuk nulis, ya udah tulis aja. Jadi kalau aku tuh kadang suka berubah-berubah ya, sekarang tuh aku lagi personal notes aja gitu. Jadi aku beneran nyatet di buku atau sticky notes gitu kayak apa yang akan aku lakukan dalam seminggu ke depan tuh biasanya aku, arrange itu di weekend kayak gitu kan. Jadi seminggu itu aku udah tahu, bakal ngapa-ngapain aja, terus nanti bakal aku detailin jamnya, sekian-sekian, jam berapa aku harus ngapain, terus nanti tiap per harinya aku evaluasi mana yang udah aku lakuin, mana yang belum, dan kalau misalnya belum dilakuin ya kita reschedule di hari lainnya kayak gitu. Jadi ini, tergantung, preference teman-teman ya, beda-beda juga, tapi jadi ya poinnya prioritasin yang memang perlu diprioritasin. Alright, kayaknya udah, ini reference-nya sekian, apa ya, jadi poinnya adalah work life balance itu, nggak mudah kayak gitu kan, dan itu merupakan proses yang harus terus-terus, belajar, karena setiap fase kehidupan pasti tantangannya akan beda lagi kayak gitu kan. Semoga, teman-teman juga apa ya, it's okay to make mistakes gitu kan. Dunia nggak runtuh kok kalau misalnya teman-teman melakukan sebuah kesalahan, that's fine, itu adalah proses pembelajaran. Jangan terlalu terpuruk banget, jangan terlalu overthinking karena, apa ya, permasalahan adalah hal yang wajar terjadi gitu dalam kita hidup gitu. Justru justru itu yang menjadikan kita hidup gitu. Kalau misalnya kita nggak ada masalah, lurus-lurus aja tuh kayak, apa sih, nggak menantang, kayak gitu kan. Jadi, apa ya, temukan terus tantangan-tantangan tersebut karena itu juga yang akan membantu teman-teman untuk ke level selanjutnya, level lebih baik lagi, ya lebih seterusnya lah. Jadi, that's fine kalau teman-teman menemukan tantangan, kayak gitu kan. Dan enjoy it gitu kan, enjoy aja kayak apa ya, jangan jadikan itu sebuah beban juga, kayak gitu kan. Kalau memang itu beban, aku selalu ngerasa kayak misalnya aku lagi ngerjain, praktikum gitu kan, laporan gitu kan dulu, kayak, "Aduh ini beban banget sih," terus aku merasa kayak, "Ya udahlah yang ngerasain beban kan bukan cuma gue doang, yang lain juga ngerjain," kayak gitu kan. Jadi kayak aku merasa beban itu bukan cuma aku doang, tapi yang lain juga ngerasain beban yang sama, kayak gitu. Jadi, eee, jangan pernah merasa beban itu ada di diri kalian aja gitu, maksudnya setiap orang juga struggling untuk itu dan yang bisa kita kontrol adalah gimana akhirnya kita bisa menyikapi hal tersebut sih. Apakah kita mau terus menggerutu kayak gitu, atau ya kita lakukan dengan sebaik-baiknya versi kita, kayak gitu. Nah, semoga teman-teman semua di sini di Biman, apa ya, akhirnya bisa menemukan best version of yourself, terus juga bisa tadi ya me-manage atau menyeimbangkan waktu kapan teman-teman harus organisasi, kapan waktu teman-teman harus sama keluarga, kapan teman-teman harus aktif di kegiatan-kegiatan Biman, kayak gitu. Intinya, lakukan yang terbaik di setiap prosesan tersebut gitu kan. Karena kalau misalnya prosesnya baik, insya Allah hasilnya pun akan baik, kayak gitu.
Oke, sekian dari aku, udah cukup panjang ya ngomong, nanti kita lanjut ke sesi diskusi. Aku serahkan lagi ke kamu, Tia.